Yang deg-degan siapa? Iya kan, iya, kita enggak. Sejahtera bagi kita semua, teman-teman media yang saya hormati. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadiran teman-teman media semua, dan tentu kami menyambut baik karena dengan begitu kami dapat menyampaikan informasi yang dapat teman-teman komunikasikan lebih lanjut kepada masyarakat. Pertama-tama saya ingin membacakan ya posisi yang kami anut terkait dengan perkembangan beberapa waktu belakangan ini. Bahwa berkaitan dengan pernyataan dari MSCI kemarin waktu Indonesia, kami OJK menerima penjelasan itu sebagai masukan yang baik. Karena kami melihat bahwa lembaga itu tetap ingin memasukkan saham-saham emiten dari Indonesia dalam indeks global yang menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia sangat potensial dan investable bagi investor internasional. Sesuai dengan hal tadi, maka kami akan melakukan beberapa langkah di bawah ini. Pertama, menindaklanjuti proposal ataupun penyesuaian yang sudah dilakukan oleh Bursa dan KSEI yang sudah dipublikasikan dan saat ini sedang dipelajari oleh MSCI apakah sesuai dengan yang dibutuhkan mereka. Yang adalah mengecualikan investor dalam kategori corporate dan others dalam perhitungan free float, dengan kemudian mempublikasikan kepemilikan saham di atas dan di bawah 5% untuk setiap kategori pemilikan tadi itu. Nah, seperti saya katakan bahwa penyesuaian tadi itu sedang dikaji lebih jauh oleh MSCI. Tapi yang kami ingin sampaikan pada kesempatan ini adalah apapun respon dari MSCI terhadap hal tadi, kami akan memastikan bahwa kemudian penyesuaian lebih lanjut jika diperlukan akan dilaksanakan sampai final, sehingga diterima sesuai dengan yang dimaksudkan oleh MSCI. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kaitan juga memenuhi informasi dan penyesuaian tambahan yang diminta oleh MSCI terkait dengan kemungkinan informasi tentang kepemilikan saham yang lebih kecil dari 5%, yang juga disertai dengan kategori investor serta struktur kepemilikannya, kami komit akan melakukannya sesuai dengan best practice internasional. Jadi ini permintaan tambahan. Jadi kami akan melakukan dan memastikan bahwa kita semua memenuhi sesuai dengan best practice internasional. Yang berikutnya, ketiga, SRO akan menerbitkan aturan untuk free float minimal 15%
yang akan dilakukan dalam waktu dekat dan dengan transparansi yang baik. Dan bagi emiten atau perusahaan publik yang dalam jangka waktu tertentu, ditentukan nanti dalam pengaturan tersebut, tidak dapat memenuhinya, maka akan diberikan exit policy melalui proses pengawasan yang baik. Itu poin-poin yang saya sampaikan pada kesempatan ini, dan sebagai tambahan terhadap poin yang terkait dengan kami bisa sampaikan juga bahwa kami memahami dalam diskusi dengan pemerintah bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan terkait demutualisasi bursa dalam kuartal pertama tahun ini. Itu hal-hal yang kami ingin sampaikan sebagai bagian dari komitmen yang lebih baik, berintegritas, dan meningkatkan transparansi semuanya. Dan ini merupakan komitmen kami untuk mengawal secara langsung semua proses ini berjalan dengan efektif dan tepat waktu. Untuk melakukan hal tadi, maka kami juga melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga proses dan langkah-langkah reformasi yang dilakukan untuk penyempurnaan terhadap pengaturan pelaksanaan yang berlaku saat ini akan terus dilakukan, sehingga kesepahaman terhadap apa yang dimaksud dan memenuhi standar setara dengan internasional dapat dicapai dengan baik. Demikian dari saya untuk pembukaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan galak-galak. 30 menit pertama udah trading halt. Nah itu mitigasi RO untuk kira-kira menahan IHSG kita itu biar nggak tahu ada permintaan-permintaan khusus dari Siapa namanya? Harta dari? Oh iya. Antara sudah lama nggak ketemu atau belum pernah ketemu ya. Jadi gini Mbak Harta. Saya jawab yang pertanyaan kedua dulu ya. Memang tadi pagi kami bertemu dengan Pak Menko, Pak Menkyu, Pak Gubernur BI, Pak Mensesnek, Pak Kepala namanya BUMN, dan Pak Rosan apa? Kepala namanya. Kepala BPI dan Antara. Itu. Sejumlah hal yang dibahas. Tapi berkaitan dengan ini, semua mendukung penuh langkah-langkah reformasi, perbaikan, dan penguatan yang kita lakukan. Yang barusan saya sampaikan tadi. Jadi, solid semua mendukung hal itu. Karena kepentingan nasional untuk melihat bahwa Bursa Efek Indonesia memang setara dengan kondisi dan perkembangan serta standar yang ada di mancanegara. Dan juga solid mendukung untuk perkembangan
penguatan serta pendalaman pasar. Jadi itu kunci dasarnya adalah reformasi yang memperbaiki transparansi dan integritas. Yang pertama ya. Nah kalau yang kedua dan yang ketiga, yang satu dan yang ketiga, nanti silahkan kalau Pak Narno dan Pak Iman mau menjawab, tapi kami fokusnya bukan itu. Fokusnya adalah reformasi. Perbaikannya itu seluruhnya. Dan berjalan cepat, tepat, dan efektif. Dan untuk memastikan hal itu, maka mulai besok kami juga akan berkantor di sini. Gitu ya. Silakan kalau Pak Narno. Ya. Ya, terima kasih nih. Jadi udah jelaskan pernyataan daripada Pak Ketua bahwasannya kita menyambut baik ya usulan daripada MSCI untuk terutama untuk perkembangan atau transparansi daripada kita. Tentunya usulan-usulan dari stakeholder itu semua akan kita tampung demi untuk pasar modal kita ya. Tadi yang menarik adalah pertanyaan bagaimana dengan buyback, bagaimana dengan policy-policy. Tentunya kita masih tetap ada terkait dengan hal tersebut. Seperti misalnya auto rejection, auto halt, ya. Tadi juga udah hari ini ada ya auto halt, dan tentunya itu membuat atau agar supaya investor ini tidak panik gitu ya terhadap situasi yang ada, cooling down untuk kepada investor, dan juga ARB juga tetap masih ada. Dan juga buyback juga saya lihat juga itu tetap masih berlaku. Jadi itu semua tools kita itu tetap kita jalankan sesuai dengan aturan yang ada. Demikian ya, mudah-mudahan menjawab pernyataan daripada atau pertanyaan daripada Mbak Bloomberg Tech, Mbak Atta. Thank you. Baik, terima kasih Pak, teman-teman media Pak. Di samping apa yang disampaikan Pak Ketua dan Pak Narno, saya rasa yang juga penting adalah bagaimana kita menyampaikan kepada stakeholder dan investor perbaikan apa yang kita lakukan. Sejak kemarin Bapak Ibu sekalian dan beberapa hari kemuka, kami berdiskusi langsung Pak dengan investor-investor asing. Mereka meminta waktu ke kami untuk menjelaskan apa langkah-langkah akan dilakukan oleh OJK dan SRO. Jadi di samping itu juga yang disampaikan Pak Mahendra hari ini kita akan juga sampaikan kepada investor-investor sehingga informasinya jelas. Jadi tidak mereka hanya menduga-duga, tapi apa langkah-langkah konkret yang akan dilakukan oleh OJK dan SRO. Terima kasih. Ada lagi? Diana. Jadi kalau mengenai pemenuhannya itu, mengenai apakah memenuhi apa yang diharapkan oleh MSCI atau belum, ini yang justru kami pemahamannya sedang menunggu dari mereka. Tetapi dalam waktu dekat, hari Senin ya, Pak Iman akan mengkonfirmasikan apakah yang sudah dilakukan penyesuaian tadi memenuhi apa yang mereka maksudkan. Itu yang satu. Yang kedua adalah selain itu informasi tambahan dan pendalaman lebih lanjut yang juga akan dilakukan, akan disampaikan update-nya kepada mereka dan tentu kepada publik. Nah, ini juga akan kami sampaikan kapan akan dilaksanakan hal itu. Ya. Yang pasti dalam waktu dekat dan cepat, sehingga tidak menunggu sampai berlarut-larut last minute dari batasan waktu yang kita sudah tahu kapan. Itu saya rasa demikian, dan untuk itu timeline yang lebih detail
akan kami update secepatnya. Tapi kalau kerangka umumnya ya mestinya semua bisa selesai sebelum bulan Maret. Tapi kalau yang pertama harus lebih cepat dari itu, karena kami sedang menunggu ya. Demikian. Pak Inaro menambah? Mungkin sedikit aja Mbak Diana ya dari FT, bahwasanya kita telah ini kita serius sekali mengenai hal tersebut. Dan kita beberapa kali bertemu dengan MSCI. Jadi mungkin saya sedikit saja juga share kepada teman-teman semua. Kita juga melakukan high level meeting juga 10 Desember. Itu dengan MSCI. Dan setelah itu kita juga melakukan rutin discuss mengenai hal tersebut. Mungkin sedikit saja bahwasanya kita ada proposal terkait dengan yang immediate action dan juga yang medium term. Yang untuk inisiatif tersebut mereka menyambut baik, positif. Terutama yang terkait dengan yang immediate action-nya. Nah, yang berikutnya adalah yang untuk medium terms. Medium terms ini yang yang medium terms ini akan kita push agar supaya sebelum bulan Mei itu sudah terpenuhi. Dan mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar, dan kita dari selalu rutin untuk discuss dengan mereka, dan ke depan ini hari Senin itu nanti ketemu dengan mereka, kita diskusi mengenai mereka, dan ini akan bergerak nih kira-kira apa yang yang perlu disiapkan oleh kita. Jadi kita take it seriously, kita terus diskusi dengan mereka. Hopefully Mei itu akan sesuai dengan harapan daripada MSCI. Pak Iman mungkin cukup Pak. Mungkin saya ingin jelaskan sedikit yang dimaksud Pak Narno yang immediate sama midterm. Yang immediate itu adalah yang 5% yang tadi itu. Tapi kan kita masih menunggu apakah yang dilakukan itu sudah sama dengan yang mereka harapkan. Kalau belum, ini yang kita finalisasi lebih lanjut. Ayo kita lengkapi lagi. Itu yang immediate. Sedangkan yang midterm adalah yang di bawah 5% sekalipun. Kita akan lakukan dalam waktu dekat, dan tentu belajar dari format pada saat diskusi mengenai yang 5%, maka yang di bawah 5% juga akan mengikuti. Jelas, Diana? Oke. Sisi kiri coba. Selamat siang Bapak, nama saya Ini, kalau ya saya bukan juru bicara Pak Purbaya yang pasti ya. Sebenarnya yang menjadi isu mendasar dari persoalan ini adalah apa yang kami sampaikan tadi terkait pengaturan untuk meningkatkan batasan free float, yaitu besaran atau persentase dari saham yang di issue atau dijual kepada investor publik pada saat IPO. Ada definisi yang terkait dengan hal ini. Memang kalau kembali ke diskusi mengenai MSCI, hal ini sebelumnya diserahkan ke masing-masing bursa. Tetapi kemudian terkait dengan penjelasan MSCI yang terakhir, MSCI ingin memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan standar internasional. Nah, jadi supaya besarannya tadi itu adalah besaran yang betul-betul
bebas dan dapat dimiliki oleh investor publik pada saat IPO dilaksanakan. Nah, kalau di waktu sebelumnya memang ada yang sebenarnya sahamnya sudah dimiliki sebelum IPO atau pra-IPO, itu dalam pencatatan yang ada selama ini, selama dia bukan menjadi bagian dari pemilik saham utama, itu dimasukkan dalam free float. Tapi yang tadi kami sampaikan, penjelasan yang 5% tadi, yang ke atas maupun ke bawah, itu akan memberikan penjelasan dengan baik bahwa ini adalah besaran saham yang termasuk benar-benar dalam standar internasional sebagai free float. Ya. Kalau dengan demikian, maka bisa dilihat seberapa besar likuiditas dari suatu saham sehingga orang masuk ataupun keluar tidak mempengaruhi langsung pergolakan harga atau perkembangan harga saham. Nah, lalu keinginan untuk memperbesar jumlah minimum saham free float itu akan menambah likuiditas di pasar. Sehingga satu pihak, dua pihak, tiga pihak semata-mata yang bisa masuk, membeli dan menjual, dan kemudian bisa mempengaruhi pasar karena likuiditasnya kecil dan juga karena free float-nya kecil, itu bisa diminimalisasi. Itu sebenarnya istilah mungkin dimaksudkan oleh Menteri Keuangan. Ya. Bagaimana? Makin jelas atau makin bingung? Makin jelas ya. Baik, silakan. Oke. Permisi Pak, selamat siang. Denny dari Jakarta. Duanya, Denny ya? Denny dari mana? Oh iya benar. Dan itu untuk dua-duanya, yang baru maupun yang existing. Dan yang exit itu adalah tentu instrumen yang digunakan apabila ada emiten yang existing tidak dapat memenuhinya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Nah, jangka waktu detailnya ini yang kami akan sampaikan ya, update-nya kemudian ya. Ya. Bulan depan. Segeralah. Bulan depan. Lalu tadi pertanyaan terakhir kamu apa? Oh, exit policy. Oh iya, itu nanti yang akan kami jelaskan update-nya kemudian. Tapi esensinya adalah bahwa 15% itu berlaku menyeluruh. Itu kan? Ya. Ya, oke. Masih ada? Kedua apa aja? Dari Bapak Menteri. Namanya siapa? Prima Pak. Belum. Oke. Prima atau belum? Yang kedua. Prima dari Belum. Saya lagi memikir jawaban yang kedua itu agak sulit. Kedua apa? Karena kan mesti tanya langsung. Tapi ya dalam konteks beliau ya mestinya, ya, maaf, cabut yang kata mestinya. Asumsi saya ya tahu dong. Ya, ini kan penting dan ini kan juga diperhatikan tentunya ya, mempengaruhi cukup banyak hal. Makin susahnya yang kedua, jadi ke satu lupa. Ulang lagi. Oh iya, dari utara. Ya. Dukungannya memang termasuk kemungkinan dan memang sudah mulai dilakukan untuk juga aktif melakukan investasi di pasar modal. Saya rasa kalau itu jelas. Sebenarnya komitmen seperti itu sudah dilakukan dan akan terus ditingkatkan. Dan saya rasa sama dengan para investor institusional lainnya ya, dari dalam maupun luar negeri,
yang memerlukan tingkat kedalaman pasar dan likuiditas yang bagus untuk bisa aktif melaksanakan investasinya. Jadi sama, saya rasa tidak ada bedanya, dan kami justru menyambut baik hal itu karena juga merupakan bukti bahwa komitmen terhadap perdagangan dan juga kinerja di pasar modal untuk terus bisa meningkat dan berkembang ke depannya. Terima kasih. Oke? Kah? Cukup ya? Satu lagi deh. Pak Hendra atau Pak Iman dan Pak Narno. Terima kasih. Iya, jawabannya iya. Tunggu dulu, kamu udah dengar belum? Enggak, saya mau jawab nih. Iya, Pak. Silakan, Pak. Jawabannya, ngobrol lagi. Iya. Jawabannya adalah iya. Ya. Ya udah, habis jawab lagi. Makanya dengar saya sampaikan tadi. Dua-duanya. Oke ya, cukup ya. Oke ya. Ya, Terima kasih. udah. Kan tadi udah. Baik, terima kasih. Untuk yang nomor 3 dulu ya. Siapa? Hana, kata data. Yang nomor 3 itu adalah, itu sudah dan terus akan dilakukan. Dari kami di OJK, peraturan mengenai kemudahan investasi dari perusahaan asuransi dan dana pensiun itu sudah diterbitkan. Tapi juga dilakukan melalui proses governance yang baik. Sehingga kemudian dibuat persyaratan untuk adanya komite investasi dalam masing-masing perusahaan tadi. Tapi bahwa ruang untuk dapen dan asuransi investasi di pasar modal sudah dikeluarkan oleh kami sebagai regulatornya. Berkaitan dengan institusi ataupun pihak yang di bawah ketentuan pemerintah, yaitu Taspen dan Asabri, itu juga sudah diberikan keleluasaan untuk melakukan investasi di pasar modal sesuai peraturan Menteri Keuangan PMK 118 PMK tahun ya. lalu ya. Tahun ini, Pak. 2025 ya. 2018-2025. Dan kami berharap pengaturan mengenai BPJS akan menyusul dalam waktu dekat. Apalagi tadi? Ya. Oh, itu udah pernah dijawab itu sama Pak. Iya. Ya. Satu lagi apa tadi? Oh, begini. Jadi kalau yang itu ya, kita anggap itu sebagai konsekuensi atau outcome dari langkah-langkah yang kami sampaikan tadi. Ya, bukan targetnya langsung ke situ, tapi justru aksinya, kegiatannya adalah melakukan reformasi, meningkatkan transparansi dan integritas tadi itu. Dan tentu outcome-nya kami harapkan ya bisa sampai ke pertanyaan Hana tadi. Yang nggak dengar tanya Hana ya. Baik, begitu. Ya, Cukup ya. Terima kasih. Liquidity provider mau. Silakan Pak Inarno kalau gitu. Mungkin saya nambahkan saja terkait dengan Hana. Hana dengerin. Pertanyaan dulunya nggak tahu. Jadi yang terkait dengan PMK 11 PMK enggak 118 ya, itu jadi itu adalah sejalan dengan policy kita tadi Pak Mahendra katakan bahwasanya free float akan kita tetapkan 15%. Jadi pada saat di PMK tersebut itu BPJS-TK dengan Asabri itu bisa masuk ke saham-saham yang free float-nya 15%. Ya, nah itu yang
mungkin perlu teman-teman tahu bahwasanya ini sejalan nih ya, apa yang policy kita dengan apa yang pemerintah laksanakan. Lalu yang mengenai dengan liquidity provider, tentunya liquidity provider itu memiliki peraturan-peraturan yang sangat rigid. Setiap hari ada bid dan offernya. Dan saya rasa Danantara itu bila mana untuk meningkatkan liquidity itu bisa melalui liquidity provider ya. Yang di bawahnya mereka kan mungkin ada Mandiri Sekuritas atau apa, BRI Sekuritas gitu ya. Jadi tidak langsung sebagai liquidity provider tapi melalui anak-anak usahanya. Mungkin itu saja dari saya Pak. Baik ya. Cukup Pak. Sekali lagi terima kasih ya kawan-kawan semua. Dan Oke. Thank you. silakan dikomunikasikan. Terima kasih semuanya. Oke. Thank you ya semuanya ya.